permasalahan infrastruktur itu menjadi permasalahan nomor satu kalau kita bicara proses penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur. Banyak sekolah yang kekurangan rombel, kekurangan fasilitas perpustakaan, kekurangan sarana prasarana olahraga, termasuk media pembelajaran itu banyak sekali. Bahkan mohon maaf konteks Samarinda sendiri yang dibilang tadi Intercity tadi Hinterland tadi, itu ada sekolah negeri yang sekian puluh tahun sudah negeri tidak punya bangunan sendiri. Itu selama pemerintah daerah di situ tidak mendorong atau mengusulkan formasi itu, ya walau alam itu kan bakal tidak akan terlaksana. Ataupun daerah-daerah perkebunan membangun namanya sekolah perkebunan. Nanti dari sana mereka belajar langsung praktek dan bisa mungkin menjadi petani-petani yang sukses. Kesenjangan di bidang infrastruktur ini masalahnya di anggarannya atau memang pengalokasiannya yang tidak tepat sasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alternatif Academy, program yang insya Allah mengedukasi dan menginspirasi. Bersama saya Dini Okta, dan sekarang ini kita berada di salah satu kantor BPD HIPMI Kalimantan Timur. Dan program ini merupakan salah satu kolaborasi antara PKTV dan Berita Alternatif dengan slogan PKTV Grece Bener. Baik, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang udah nggak asing lagi. Mungkin bagi teman-teman atau masyarakat di luar, khususnya di Kalimantan Timur, udah mengenal beliau, tetapi sebagian besar juga pemirsa yang ada di rumah mungkin belum mengenal sama beliau ini. Tentunya, ya. Beliau merupakan salah satu perwakilan suara rakyat. Dan kita sambut aja langsung, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Salehudin, Esos Espil MAP. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan yang menuju kemari gimana, Pak? Kebetulan tidak macet, jadi lancar aja. Tegaknya Bapak ini orang Kutai? Alhamdulillah 100%. Ya, 100%. Jadi nggak apa-apa ya kita pakai bahasa Kutai, Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah aman. Asal jangan bahasa Inggris saja. Oh iya, bisa. Jadi Pak, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kita mungkin sebelum memulai topik kita, bisa Bapak sampaikan dulu biografi tentang Bapak, latar belakang keluarga Bapak gitu. Ya, mungkin secara singkat ya. Ya, boleh. Saya Salehudin. Kalau bicara tempat tanggal lahir, yang pasti orang Hulu. Ya, orang Hulu dari Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun. Kemudian juga dengan latar belakang orang tua itu nelayan. Nelayan sekaligus juga serabutan. Masya Allah. Jadi ya tetap kita banggakan sebenarnya karena berkat keluarga ya kami bisa sampai di fase seperti ini. Tapi ya kalau bicara membanding-bandingkan dengan yang lain, mungkin tentunya memang kami sangat sederhana ya, latar belakang sederhana. Kemudian sekolahnya pun sempat di Desa Semayang, kemudian pindah ke Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun. Kemudian juga kebetulan SMP MTS-nya itu di Kota Bangun, kemudian juga Madrasah Aliyah Negerinya juga di Kota Bangun. Di Kota Bangun. Nah, yang agak uniknya kalau di SD saya kebetulan di waktu yang sama itu sekolah SD negeri, kemudian juga sorenya sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Jadi dua, MI. Dua, Pak ya? Jadi dua. Jadi gimana tuh Pak kalau dua kayak gitu? Ya karena kebetulan waktunya kan kalau untuk negeri itu biasanya kan hambat pagi ya. Ya. Jadi setelah pulang itu posisinya jam 1, jam 2 kita turun di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, sampai ke MTS, kemudian Madrasah Aliyah Negeri 1, setelah itu baru melanjutkan kuliah. Kalau boleh tahu Bapak melanjutkan kuliah di mana, Pak? Dulunya sempat di Akademi Kesehatan. Nah, kemudian ke Jogja, kebetulan ngambil sosiologi, kemudian filsafat kebangsaan, kemudian terakhir di magister
administrasi di Unmul. Luar Seperti biasa. itu. Baik, untuk setelah pendidikan nih Pak, setelah itu Bapak melanjutkan ke jenjang karir, ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak tentang pekerjaan Bapak? Ya, kebetulan kami memang sempat kerja sebagai honorer di Bapeda, Kutai Kartanegara. Ya, itu jadi staf kebetulan di bidang evaluasi dan pengendalian. Nah, kebetulan juga saya juga sosiologi, wawasan kebangsaan, kemudian ya konsentrasinya pembangunan, seperti itu. Tetapi karena dalam proses seiring perjalanannya, kebetulan kami punya keluarga besar yang memang support terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam 1 tahun tuh ada kegiatan Muharraman, kemudian ada Isra Mi'raj, kemudian ada Maulid. Nah, keluarga besar kami itu setiap tahun melaksanakan itu. Jadi ada keluarga, kenapa tidak? Kita punya potensi potensi sosial gitu kan. Kenapa ini tidak kita dorong aja lewat jalur politik gitu. Oh, begitu. Karena kalau bicara sosial kapitalnya sudah dapat gitu. Nah, kebetulan memang keluarga support sekali. Ya, akhirnya bismillah di 2009 kita masuk di Golkar dan alhamdulillah terpilih sampai Alhamdulillah. sekarang. Berarti alasan Bapak untuk masuk ke dunia politik itu salah satunya keluarga. Ya, Keluarga. Pak? Kalau boleh tahu Pak, kalau untuk masuk ke jalur politik itu kan banyak banget tuh Pak Ya. yang harus kita korbankan Iya, ya. dan yang harus kita usahakan. Nah itu usahanya sampai Bapak bisa terpilih itu gimana tuh Pak? Ya, yang pasti ada, setiap pilihan pasti ada konsekuensi ya. Ya. Ya, ketika kita terjun di politik, ya segala sesuatu bagaimana kita kita buat bernilai positif ya, konstruktif jadinya. Apapun celaan, negativisme yang disampaikan orang itu bagian dari masukan bagi kita gitu. Semakin banyak nilai negatif ke kita, semakin banyak hal yang harus kita perbaiki dan semakin banyak orang memperhatikan kita. Justru menurut saya ya, dan justru dengan model itulah kita akan coba memperbaiki itu. Nah, insya Allah selama kita memegang amanah rakyat, apa yang disampaikan oleh kelompok tani, kelompok nelayan, bahkan panitia musola, panitia gereja, apa segala macam yang kita bantu lewat APBD apa segala macam. Saya pikir ini tidak serta-merta hilang begitu saja, tapi ada ikatan moral yang selalu mungkin sampai akhir hayat gitu, seperti itu. Nah, kalau saya memandangnya seperti itu, apapun risikonya kalau sudah masuk dunia politik, ya satu, ambisi tidak perlu terlalu besar ambisi ya. Cita-cita silahkan, boleh ya cita-cita. Cuman kita jalani dengan secara normatif lah. Artinya intinya bagaimana kita bisa memaksimalkan, kita bisa membantu masyarakat maupun orang lain. Karena bagaimanapun sebaik-baik kamu adalah orang yang berguna bagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya pikir sederhana itu sebenarnya yang coba saya praktekkan. Walaupun mungkin hal-hal yang negatif pasti akan menghampiri setiap anggota DPRD, itu pasti. Ya, satu berbuat semuanya akan terkena. Tapi tetap saja faktanya demikian. Masyarakat sekarang kan lebih pandai, bisa menilai, kemudian mengerti bagaimana berpartisipasi politik seperti itu. Dan itu yang kita jalankan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, artinya Allah berikan amanah untuk tetap eksis di DPRD dan DPRD provinsi. Baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Salahuddin. Baik, tahan dulu Pak. Mungkin kita akan masuk ke topik yang kita bahas nanti. Cuma kita akan kembali lagi pada pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Alternatif Academy. Baik, kita akan kembali ke topik, Pak. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini yaitu skema pemerataan pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. Nah, seperti itu, Pak. Jadi sebelum kita masuk ke topik, saya punya kata pengantar nih, Pak. Jadi yang saya pahami, yang saya riset tentang pernyataan Pak Hadi beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa dimanapun kita bersekolah kita pasti bisa berprestasi, ya Pak ya. Dan beliau kemarin beberapa tahun yang lalu sempat mengadakan itu KA atau Kaltim Education Award dan Culture Education Award itu guna untuk
memberikan apresiasi dan memotivasi para insan pendidikan dan kebudayaan. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak nih tentang pemerataan pendidikan yang sekarang, apalagi sekarang kita kan udah IKN nih Pak. Ya, ya. Jadi kan ibaratkan Samarinda ini disebut hinterland, yaitu daerah penyangga, terutama di infrastruktur pendidikan. Menurut Bapak sendiri, apakah selama dalam satu periode Bapak yang sebelumnya, skema pemerataan pendidikan itu udah berjalan sedemikian rupa atau belum, Pak? Ya, terima kasih. Ini, jadi kalau bicara masalah pendidikan memang cukup luas ya, cukup kompleks. Jadi apalagi bicara kaitan dengan pendidikan di Kalimantan Timur. Yang pasti, baik kami sebagai anggota DPRD maupun pemerintah provinsi sudah berjuang maksimal ya untuk bagaimana dunia pendidikan di Kaltim ini bisa lebih baik, kemudian bagaimana mengurangi angka kesenjangan di masing-masing daerah. Itu. Satu, secara mandatory spending ya. Kalau bicara mandatory spending itu 20% untuk dana pendidikan itu kita sudah laksanakan bahkan tiap tahun anggaran ya, bahkan melampaui dari 20%. Itu satu. Yang kedua, kita juga berupaya untuk bagaimana memaksimalkan proses penyelenggaraan pendidikan ini dalam bentuk-bentuk yang lain. Yang pasti kalau bicara apakah sekarang pemerataan ini berhasil, ya kita menuju ke situ. Kita menuju ke situ. Yang pasti hampir tidak semua daerah itu berhasil 100% untuk melakukan proses pemerataan pendidikan. Kita tahu bahwa Kalimantan Timur cukup luas, kemudian ada 3 kota, kemudian 7 kabupaten. Ya. Kalau bicara tipologinya, geospasialnya, kalau kita bicara pemerataan pendidikan, saya pikir agak sulit gitu. Antara kota dengan kabupaten. Kalau bicara kewilayahan dan segala macam. Tapi insya Allah pelan tapi pasti seperti apa yang disampaikan oleh Dini di awal tadi bahwa Pak Wakil Gubernur juga sudah memberikan semacam event ya untuk bagaimana merangsang agar direspon oleh sivitas pembelajar, kemudian juga dunia pendidikan. Nah, kalau bicara masalah pemerataan tentunya provinsi ini punya kewenangan berbeda dengan kabupaten kota, itu satu. Jadi kalau bicara pemerataan pendidikan di level provinsi, tentunya bicara jenjang SMA, SMK, SLB, dan sederajat. Ya. Nah seperti itu. Bagaimana kondisi potret sekarang dunia pendidikan kita di Kalimantan Timur? Yang jelas ketimpangan masih ada. Ketimpangan masih ada, walaupun rata-rata mandatory spending kita dalam 1 tahun anggaran itu di kisaran 4-5 triliun untuk 20% pendidikan. Tetapi apakah itu cukup? Tentu tidak, karena mengingat besar wilayah kita. Kemudian beberapa hal yang mungkin sampai saat ini kita coba tetap dorong kaitan bagaimana sarana prasarana infrastruktur sekolahan kita. Karena permasalahan infrastruktur itu menjadi permasalahan nomor 1 kalau kita bicara proses penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur. Banyak sekolah yang kekurangan rombel, kekurangan fasilitas perpustakaan, kekurangan sarana prasarana olahraga, termasuk media pembelajaran itu banyak sekali. Bahkan mohon maaf konteks Samarinda sendiri yang dibilang tadi hinterland tadi, itu ada sekolah negeri yang sekian puluh tahun sudah negeri tidak punya bangunan sendiri, alias menyewa atau gedung pemerintah yang lain. Nah itu. Tapi tahun ini kita sudah selesaikan. Kemudian di Pasir ada beberapa SMK, SMA yang memang belum punya bangunan sendiri. Nah, itu potretnya. Itu di Samarinda di beberapa kabupaten kota. Artinya satu, sarana prasarana yang menjadi permasalahan kita. Yang kedua terkait dengan bagaimana sumber daya guru dan tenaga pendidikan kita yang masih rendah. Saya katakan rendah kenapa? Satu, dari segi kuantitas jumlah kita memang kekurangan. Ya. Kemudian dari kualitas, karena sekali lagi kurikulum 13, kurikulum Merdeka itu membutuhkan kompetensi bukan hanya murid tetapi gurunya.
Nah, itu yang perlu kita dorong, kita support, kita tingkatkan SDM-nya. Itu juga menjadi permasalahan kita. Karena sampai saat ini formasi untuk P3K guru, Iya. itu walaupun kita banyak mengangkat P3K, ini masih tetap kekurangan. Ditambah lagi proses zonasi yang disampaikan oleh kementerian, itu formasi guru itu tidak bisa merata. Ya, bahkan ada satu guru yang dibutuhkan di sekolah A, tetapi karena dia lulus di P3K, dia ditempatkan di posisi SMA, atau katakanlah sekolah C misalnya. Padahal yang A tadi, yang tempat dia bekerja, itu kekurangan juga tuh. Nah, itu problemnya juga yang menjadi, itu yang akan terus kita benahi, karena ada surat edaran kementerian yang insya Allah akan memberikan penguatan terhadap bagaimana distribusi formasi P3K ini cukup diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nih, itu satu. Yang kedua, yang seterusnya setelah sarana prasarana, guru dan tenaga pendidikan, sumber daya manusia, terkait dengan proses bagaimana kita meningkatkan digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan ini sesuatu yang keniscayaan. Ya. Bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan ini ditopang oleh digitalisasi, media pembelajaran, termasuk katakanlah panel interaktif, kemudian ada pembelajaran jarak jauh, kemudian banyak hal yang ada kaitannya dengan digitalisasi, ini juga menjadi contoh dan tantangan kita. Nah, dari 3 atau 4 komponen inilah yang akan menjadi fokus kita untuk bagaimana kita menyelesaikan penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur, terutama untuk mengurangi kesenjangan. Ya, kenapa saya sampaikan kesenjangan? Karena kalau bicara masalah misalnya rasio guru dan murid misalnya di 3 kota misalnya Samarinda, Bontang, Balikpapan, itu rasionya cukup bagus. Tapi kalau kita bicara masalah rasio murid dengan guru di kabupaten, jelas kayak Kukar, kayak Pasir, kayak Berau, kayak Kutim, rasionya cuma kecil. Kenapa? Karena memang luas wilayahnya luar biasa, jumlah siswanya, gurunya juga sedikit. Nah, itu problem kita ke depannya gitu. Nah, kalau sarana prasarana pelan tapi pasti, kalau misalnya konteks Kutai Kartanegara, insya Allah Kutai Kartanegara, alhamdulillah ada 3 sekolah yang insya Allah akan kita bangun. Namanya unit sekolah baru. Kebetulan alhamdulillah saya dapil Tenggarong. Saya Kukar, saya akan berupaya untuk itu, dan insya Allah terakhir ada SMA 4 nanti, SMA 4 Kutai Tenggarong yang akan kita bangun di Luah Tebu. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk bagaimana melakukan proses pemerataan pendidikan gitu. Karena selama ini, mohon maaf, kalau kita bicara konteks misalnya bukan hanya Kaltim ya, Kutai Kartanegara misalnya, kayak Tabang, Kembang Janggut, beberapa daerah yang terpencil, itu jelas sarana-prasarananya pasti kurang, gurunya juga pasti kurang gitu. Sehingga itu jadi menjadi fokus kita ke depannya. Kalau sarana prasarana pelan-pelan kita penuhi, kemudian kita tingkatkan guru dan tenaga pendidikannya, SDM-nya. Karena sekarang kan gurunya ketika sudah kurikulum Merdeka itu berjalan, ya otomatis dituntut kompetensinya. Ya, kompetensinya bukan hanya muridnya, tetapi kompetensi gurunya yang mengajar. Karena keunikan daripada kurikulum 13 ini ya kembali kepada bagaimana mengembangkan, mengekspor potensi siswa anak-anak didik etam nih. Nah, dari awal misalnya 91 memang passionnya misalnya ternyatanya pintar menggambar desain misalnya, dia masuk bisa di kelas desain dia. Kemudian ternyata ya mohon maaf pintar otomotif misalnya, motor segala macam, itu sudah bisa diarahkan gitu. Nah, ditambah lagi misalnya SMK misalnya kejuruan. Ini kalau saya bicara umum ya. Kalau sama kejuruan otomatis ada namanya SMK yang memang fokus untuk beberapa kompetensi. Misalnya termasuk alat berat, dan itu juga kita dorong setiap kompetensi. Ada yang perikanan, ada yang tata boga, ada yang termasuk misalnya TI ya, teknologi informasi. Itu mulai 2021 itu kita dorong lagi, bukan hanya kompetensi katakanlah misalnya alat berat yang dia punyai, tapi kita bekerja sama mendorong untuk bekerja sama Balai Nasional Sertifikasi.
Jadi sertifikasinya dia ketika lulus anak etam itu bukan hanya ijazah yang dipegang, Dia punya skill sertifikasi. Nah itu juga bagian upaya kita gitu. Karena bagaimanapun output daripada proses pendidikan kita itu bukan hanya lulusannya banyak, kemudian aksesnya lebih luas, tapi output lulusan kita juga harus betul-betul bisa diterima oleh dunia industri, dunia korporasi di sana gitu. Nah, hal-hal itu yang banyak yang cepat kita dorong, dan kaitan dengan proses pendidikan juga itu tidak ansih dinas pendidikan loh. Ada dinas kesehatan di situ, ada dinas pariwisata di situ, ada dinas sosial di situ. Sehingga makanya kalau saya katakan kalau bicara dunia pendidikan apalagi di Kaltim itu kompleks jadinya. Tapi coba kita sederhanakan tadi. Tantangannya kalau kita bisa pelan tapi pasti menyelesaikan permasalahan fasilitas sampai sarana itu insya Allah sudah mulai hampir separuh permasalahan kita bisa selesaikan. Kembali lagi ke guru, tenaga pendidikannya, operator sekolah, bagaimana mengupgrade mereka yang sekarang ini sudah jalan. Hampir tiap bulan dilakukan proses upgrading sesuai dengan tuntutan kompetensi kurikulum Merdeka, kemudian digitalisasi. Hampir sekarang untuk yang SMA, SMK negeri itu kita berikan panel interaktif. Nah, kalau Bahari kan zamannya bentuk kapur tuh. Nah, kalau Wayahni itu langsung terhubung dengan internet. Jadi apapun materi guru dapat langsung entry-kan ke panel interaktif. Jadi itu menarik bagi siswa. Kemudian ya ketika siswa itu menarik ya disitulah mungkin dia akan membangun motivasi yang lebih baik lagi. Nah, termasuk terakhir ya alhamdulillah karena kebetulan kami di Komisi 4 kita juga berhasil menaikkan Bosda. Karena bagaimanapun sekolah itu butuh operasional sekolah. Betul. Nah, dari 900 sekarang jadi 1.300.000 per siswa. 900 menjadi 1.300.000 per siswa. Jadi dana operasional ini sangat penting untuk proses berjalannya penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Dan alhamdulillah waktu itu, tapi saya tidak membanggakan diri, tapi pada saat itu saya ditantang oleh kepala sekolah, hampir 214 kepala sekolah, SMA, SMK se-Kaltim untuk menaikkan Bosda dan operasional bagi kepala sekolah. Operasional dalam artian mobil operasional. Iya, tapi alhamdulillah saya tantang itu, saya minta rekomendasi mereka, tanda tangan saya perjuangkan, alhamdulillah lewat Pak Gubernur dan Wakil Gubernur saya bangun komunikasi, alhamdulillah Bosdanya naik. Ya, kemudian hampir seluruh kepala sekolah yang negeri, mohon maaf nih, yang negeri itu mendapatkan mobil operasional. Hampir seluruh Kaltim. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur, kemudian mengurangi kesenjangan antara daerah terpencil dengan daerah perkotaan. Itu. Banyak hal sebenarnya, tapi secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Menarik, Pak. Kalau berbicara tentang itu, tadi saya sempat mengutip sedikit tentang P3K. Para tenaga pendidik yang ada di swasta itu terhalang, Pak. Nggak bisa mendaftarkan P3K. Karena itu tadi tidak dibuka untuk umum tahun ini. Entah apakah di gelombang kedua itu bisa dibuka atau tidak. Nah, kata Bapak kan salah satunya tadi itu faktornya mungkin SDM gurunya, Pak ya? Ya, jumlah, kuantitas maupun kualitasnya. Ya. Nah, kalau dari kita sendiri sebenarnya banyak guru-guru yang honorer ini, Pak. Cuma termasuk postgraduate ya. Iya, cuma untuk masuk ke struktural itu agak dipersulit, Pak. Entah kita nggak tahu, Pak ya, kalau nasib di sekolah-sekolah negeri mereka diutamakan daripada sekolah di swasta. Gitu. Kalau bisa itu jangan semuanya negeri aja gitu, swasta pun diperhatikan. Nah, kebetulan Bapak ini kan salah satu wakil rakyat nih. Jadi saya menyampaikan apa yang saya rasakan sih, Pak. Sebagai tenaga pendidik. Gitu, miris aja sih seperti itu. Ini langsung reses ya. Terus apakah menurut Bapak ini skema pendidikan ini udah ideal belum, Pak, di Kaltim? Ya, kalau bicara ideal belum lah, tentunya belum ya. Tapi ya menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Dini terkait dengan keberadaan P3K. Memang dari awal kebijakan ini memang banyak plus minus, sekaligus juga hasil evaluasi dari beberapa daerah itu memang
cenderung memang tidak menempatkan pada posisi yang pas ya. Itu satu dari posisi distribusinya. Yang kedua kaitan dengan jumlah formasi. Nah, karena jujur memang beberapa daerah yang memang sudah mempersiapkan bisa memapping analisis terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tenaga pendidikan yang misalnya P3K entah itu SMP, entah itu SMA maupun SMK. Kan itu kembali lagi sebenarnya formasi yang didorong oleh pemerintah daerah bersangkutan. Betul. Ya, itu. Selama pemerintah daerah di situ tidak mendorong atau mengusulkan formasi itu ya, walau alam itu akan bakal tidak akan terlaksana, itu satu. Kemudian dalam proses mendorong formasi berapa yang dibutuhkan, tenaga guru, mata pelajaran bla 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 itu kan harus ada analisisnya ya. Nah itu sekali lagi itu sangat tergantung daripada need goodwill dari pemerintah yang bersangkutan, termasuk katakanlah misalnya di provinsi. Provinsi ini kalau bicara masalah P3K sampai sekarang pun andai pun di gelombang terakhir ini kita coba luluskan semua, itu pun tidak bisa menjawab atau menuntaskan jumlah guru dan murid yang ideal, masih kekurangan kita. Nah harusnya menurut hemat kami dengan kondisi seperti itu ya dipermudah lah seperti itu. Tapi insya Allah saya yakin justru yang kalau saya lihat justru yang guru-guru yang swasta justru yang sering lebih mudah paling banyak lulus itu yang ditempatkan di masing-masing sekolah negeri. Itu menurut catatan case study saya ya. Ketika melakukan sidak-sidak di beberapa sekolahan itu, justru yang sekolah swasta guru-gurunya yang banyak ke negeri. Nah, gitu. Terus kaitan dengan ideal tadi saya sampaikan balik lagi ideal sampai sekarang mungkin belum ideal. Harapan kami sebenarnya proses kesenjangan itu berkurang, terutama untuk daerah-daerah 3T ya. Iya Pak. Nah, saya pikir perlu effort yang lebih besar lagi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Itu yang tak kalah pentingnya nih, Din. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, kalau bicara konteks kewenangan, oke, memang itu kewenangannya SMA, SMK, SLB, sederajat itu provinsi. Tapi kalau misalnya PAUD, SD, SMP itu ada di kewenangannya kabupaten. Nah, saya pikir selama kabupaten, kota maupun provinsi tidak melakukan proses sinkronisasi, koordinasi, apa yang disampaikan oleh Dini tadi terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Kaltim itu ideal, itu bakalan seperti ideal, bisa ideal. Kenapa? Karena dari hulu dan hilirnya itu memang harus ada tersinkronisasi. Baik, tahan dulu Pak. Oke. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Mantap. Terima kasih Anda masih menyaksikan Alternatif Akademi di PKTV Grecek Bene. Baik, Pak, mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi. Ya, terpotong tadi terpotong Pak. ya. Maaf, baik. ya. Jadi kalau kita bicara masalah penyelenggaraan pendidikan di Kaltim, bagaimana melakukan proses pemerataan, saya sampaikan bahwa ANSI bukan hanya tugas pemerintah provinsi ya, tetapi saya sampaikan perlu ada koordinasi dengan kabupaten kota dari sisi kewenangannya. Karena SMA juga tidak sekonyong-konyong SMA, SMK itu langsung diurus oleh provinsi, tetapi sebelumnya kan siswa SMP gitu. Kemudian SMP juga sebelumnya ke SD. Nah, artinya proses koordinasi inilah yang harus dijalankan dari awal. Bagaimana sinkronisasi ini antara katakanlah misalnya Dinas Pendidikan Kebudayaan provinsi dengan cabang dinas di masing-masing kabupaten kota itu kan ada. Kemudian bagaimana cabang dinas di kabupaten kota itu bersinergi dengan kepala dinas pendidikan kota maupun kabupatennya. Nah itu proses sinkronisasi harus terus berjalan gitu. Tidak mungkin kita mustahil kalau misalnya hanya diurus oleh provinsi saja. Contoh konkret misalnya ini sekali lagi karena dapil saya Kutai Kartanegara. Sampai saat ini kita punya sekolah SMA 3 unggulan
yang notabene mohon maaf pada saat kami ketua DPRD bersama Ibu Dita waktu itu memang bagaimana SMA 3 unggulan ini menjadi barometer pendidikan di Kutai Kartanegara. Bahkan bisa mengalahkan dulu yang namanya SMA 10 atau plus di Samarinda. Maka kita bangunlah sekolahan itu dengan luar biasa megahnya, fasilitasnya lengkap segala macam. Kemudian ini berjalan, tetapi pada saat proses Undang-Undang 23 2014 diberlakukan, otomatis ada pemisahan kewenangan SMA ke provinsi, kemudian SMP ada di bawahnya di kabupaten. Nah, kenapa ini harus sinkron dengan kabupaten? Karena ketika kita mau melakukan proses pengembangan sarana prasarana, katakanlah misalnya di sekolah negeri, SMA, SMK, SLB, selama lahannya tidak clear and clean, yang notabene ini menjadi bagian dari tanggung jawab kabupaten, itu tidak bisa kita lakukan. Gitu. Perlu sinkronisasi pemerintah provinsi dengan kabupaten, terutama misalnya kepala daerah, sekdanya dengan BPKAD-nya, asetnya seperti apa. Contoh sampai saat ini SMA 3 unggulan itu dibangun memang lahannya itu memang belum clear and clean. Sampai sekarang belum diurus oleh kabupaten. Sehingga apa? Ketika kami ingin mendorong melakukan proses pengembangan sarana prasarana, baik itu asrama, fasilitas olahraganya, kemudian fasilitas rombel apa segala macamnya, tidak bisa terlaksana karena apa? Masih dalam kondisi status asetnya yang tidak jelas. Nah, ini perlu turun tangan Bupati lewat Sekda, lewat BPKAD untuk menyelesaikan itu gitu. Bahkan sekarang informasinya ada patok sekolah, patok tanah orang yang berjalan gitu, mendekati bangunan sekolah. Nah, ini kan bahkan ada intimidasi segala macam. Ini permasalahan gitu. Nah, perlu koordinasi BPKAD provinsi, Dinas Pendidikan Kebudayaan provinsi dengan pemerintah daerah, baik itu kota maupun kabupaten. Nah, itu proses koordinasinya. Jadi saya kembalikan lagi bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di Kaltim, kemudian juga bagaimana melakukan proses sinergisitas itu memang perlu adanya koordinasi. Kalau perlu dilakukan MOU. Ya. Kabupaten berbuat apa, provinsi berbuat apa demi proses pembangunan pendidikan yang lebih bagus. Belum lagi kita bicara misalnya perlu unit sekolah baru yang rata-rata notabene itu ada lahan masyarakat yang dihibahkan, tapi tidak disertai dengan pengurusan aset. Ya percuma, itu tidak bisa dibangun kita. Bayangkan saya hampir 5 tahun sudah cuma 4 sekolah yang saya bisa dorong itu. SMA 3 Sungai Payang, SMA 3 Kota Bangun Darat, kemudian SMA 3 di Muara Kaman, kemudian insya Allah SMA 4 di Luah Tebu. Prosesnya cukup panjang. Kenapa? Karena problemnya adalah lahan. Dan permasalahan lahan ini ansih bukan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi saja, tapi harus melibatkan kabupaten. Ya, itu. Nah, itu proses sinkronisasinya gitu. Jangan sampai SMA sudahlah diserahkan ke provinsi. Udah gitu. Kemudian yang swasta atau negeri, SMP sampai ke bawah, serahkan kabupaten tidak bisa. Provinsi bisa mensupport swasta, baik yang di level misalnya PAUD, lewat hibah misalnya, kemudian yang SMP swasta atau MTS swasta itu bisa sebenarnya. Tinggal sinkronisasikan saja gitu, apa berbuat apa, yang outputnya itu bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan ini dengan bisa berjalan bagus. Sarana prasarananya terpenuhi, guru dan tenaga pendidikannya juga terpenuhi, bagaimana peningkatan kualitas sumber dayanya juga terpenuhi, kemudian digitalisasi juga bisa berjalan, kemudian reward dan punishment-nya juga berjalan gitu. Kalau itu sudah itu menjadi prasyarat, termasuk peran serta masyarakat, orang tuanya. Karena Bina Pendidikan ini ya sekali lagi tidak menjadi tanggung jawabnya hanya sekolah, tapi mahasiswa masyarakat, kemudian elemen pemerintahan di sekitarnya itu juga harus memberikan kontribusi. Supaya apa? Supaya ini berjalan dengan baik, termasuk dunia usaha. Nah, contohnya kayak misalnya insya Allah yang kita akan bangun unit sekolah baru SMA 4 negeri Luar Tebu nanti, itu kita melibatkan ada PTB namanya. Ya, ada pihak swasta, pihak perusahaan yang membantu untuk melakukan proses land clearing lahan. Nah, inilah yang kita sinerginya apa? Termasuk bagaimana proses pengurusan lahannya. Alhamdulillah lurahnya, RT-nya
itu kecamatannya itu betul-betul mensupport. Akhirnya apa? Kita lebih cepat kita mendapatkan lahan, kemudian lebih cepat kita melakukan proses perencanaan dan analisa pembangunan unit sekolah baru. Nah, hal-hal contoh kecil seperti ini harusnya memang menjadi salah satu prasyarat untuk bagaimana proses koordinasi itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Bukan hanya Kukar, tapi di kabupaten kota yang lainnya. Kayak misalnya mohon maaf di SMK-nya Pasir. Itu bermasalah bahkan ditutup oleh yang punya lahan karena lahannya sekolahnya sudah jalan, sudah negeri. Tapi karena belum clear and clean lahannya ditutup. Jadi proses belajar mengajar tertunda karena ditutup oleh yang punya lahan, ahli warisnya. Nah, oleh sebab itu Seharusnya itu harus itu ya Pak ya, harus di clean and clearkan dulu Pak ya. ya clear and clean Asetnya. syaratnya kalau tanahnya, lahannya kalau perlu memang harus sertifikat. Gitu. Itu yang harus kita kejar. Bahkan kalau bicara konteks itu pun di Kaltim itu hampir 50% sekolah yang ada, yang negeri, SMA, SMK, SLB itu sebagian besar itu hampir 50% atau katakanlah 40% itu bermasalah dengan lahan sampai sekarang. Kenapa? Tidak terjalin komunikasi, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Sehingga apa? Kita tidak bisa mengembangkan sarana prasarana di atas lahan yang memang belum ada clear and clean. Nah, menurut Bapak untuk kan itu kita membahas tentang untuk mendorong infrastruktur Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau menurut Bapak untuk pendistribusian anggarannya apakah sudah sejalankah atau sesuaikah untuk dialirkan ke kabupaten? Betul. Terutama untuk kabupaten 10 kota ini, Pak. Ya, yang pasti di awal saya sampaikan bahwa mandatory spending itu kewajiban 20% itu memang sudah kita cukupkan, bahkan melampaui itu. Gitu. Tetapi apakah itu cukup untuk membangun sarana prasarana infrastruktur sekolah di seluruh Kaltim? Tentunya tidak cukup dalam 1 tahun ya. Perlu ada proses skala prioritas. Jadi dalam 1 tahun anggaran itu rata-rata kita bisa membangun dan merenovasi rata-rata kalau untuk unit sekolah baru itu 5 sekolah. 5 sekolah karena posisinya itu rata-rata di posisi di atas 15 miliar. Dan itu kan bertahap. Dan itu juga sebagian besar juga ada dibantu oleh dana alokasi khusus dari kementerian. Kalau boleh tahu Pak, yang syarat untuk bisa mendapatkan yang bagi 5 sekolah ini Pak, itu apakah memang diprioritaskankah atau memang sekolah 5 ini memang sangat kurang nih makanya harus kita bantu. Adakah syarat-syarat tertentunya? Ya, yang pasti jelas kita harus punya skala prioritas gitu. Karena kita bangun semuanya apa yang diminta oleh kepala sekolah, oleh masyarakat segala macam, jadi tidak mampu gitu. Keuangan kita tidak cukup. Kenapa kita sampai prioritaskan 5 misalnya dalam 1 tahun itu usulan-usulan yang memang sudah dilakukan proses analisa, evaluasi. Ya, termasuk misalnya kalau untuk unit sekolah baru misalnya harus ada sekolah-sekolah pendukung kayak misalnya SMA katakanlah di Luar Tebu yang insya Allah akan kita bangun. Itu minimal ada 4 atau 5 sekolah pendukung. Ada MTS di situ negeri, ada SMP-nya, SMP 4, kemudian ada SMP 2, kemudian ada juga SMP seberang di luar raya segala macam. Nah, itulah yang akan menjadi salah satu syarat dan menjadi prioritas untuk kita bangunkan itu. Tetapi sekali lagi tidak harus kita bangunkan semuanya. Dalam 1 tahun anggaran rata-rata 5 sekolah. Sementara kalau kita bicara sekolah kan ada sekitar 214 sekolahan yang negeri ya, belum lagi swasta itu. Yang perlu ada renovasi, perlu ada tambahan ruangan belajarnya, perlu ada ruang musolanya, perlu ada lapangan basketnya, perlu ada aula apa segala macam. Itu luar biasa banyak item yang harus kita penuhi. Sehingga kalau bicara ideal tentunya belum ideal. Tetapi kalau kita tahun ke tahun kita perlu ada semacam skala prioritas. Tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini apa. Hingga proses permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan kita terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur itu bisa terselesaikan. Walaupun saya yakin tidak 100% selesai. Ya, karena kompleksitas daripada penyelenggaraan pendidikan ini sendiri yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Baik, jadi udah banyak sekali nih Pak yang udah Bapak utarakan nih tentang beberapa yang mengenai yang kita bahas tadi. Terus solusi Pak, bagaimana sih menanggulangi adanya kesenjangan pendidikan di perkotaan dengan kabupaten atau kota yang terlebih yang ada pada daerah 3T ini Pak?
gitu, terdepan, terkecil dan tertinggal. Satu, kita harus komitmen. Ya. Artinya dari awal DPRD beserta pemerintah provinsi berkomitmen untuk mengurangi ya, bukan menghilangkan, mengurangi kesenjangan itu. Katakanlah misalnya tahun 2022 kita tidak punya sekolah, bahkan jangankan sekolah, kantor cabang dinasnya pun tidak ada. Katakanlah misalnya di Mahulu. Nah, kita bangunkan itu. Kemudian kita bangunkan SMK-nya. Bahkan SMK tidak ada di situ. Jangankan SMK, waktu itu perpustakaannya juga tidak ada. Nah, pelantaripasi 2003 kita lakukan. Kita bangun itu. Sekarang alhamdulillah sudah. Nah, tinggal bagaimana melengkapi beberapa sarana yang lain. Nah, pelantaripasi seperti itu. Nah, ini karena tidak bisa kita langsung. Ya, karena pelan-pelan, Pak, ya. kita USB misalnya, bisa kita bangunkan unit sekolah baru. Tapi guru dan tenaga pendidikannya Ya. itu harus dipenuhi SDM-nya. juga, SDM-nya juga gitu. Walaupun mungkin kalau ada unit sekolah baru untuk mengurangi kesenjangan tadi, ada tahapan gitu. Dia ngikut dulu ke sekolah negeri di sekitarnya. Tapi pasti kita bangunkan, kemudian kita lengkapi sampel perasaannya, termasuk guru dan pendidikannya, kepala sekolah, administrasinya, guru-gurunya, itu kita lakukan. Dan tahapan itu tidak bisa langsung brim salabil langsung. Jadi pelan tapi pasti kita lakukan. Sehingga kita akan mengarah ke situ, insya Allah. Baik, mungkin itu pemaparan dari Bapak Salehuddin SOS Esfil MAP. Bagi teman-teman nih, kita akan buka sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya, perkenalkan dirinya. Ini kayak kuisnya, ujian nih. Iya, kayak gitu. Baik. Siapa yang ingin bertanya? Jadi kita nanti Pak mungkin lebih membahas tentang, ya silakan. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hanafi. Saya juga warga Tenggarong nih, Pak. Iya. Saya juga sedikit mengamati soal politik dan juga khususnya pendidikan di Kukar ataupun di Kaltim. Nah, saat ini benar banyak itu bangunan-bangunan sekolah-sekolah itu sampai saat ini belum terbebaskan, gitu kan. Jadi banyak sekali mengganggu proses belajar dan mengajar untuk murid-murid yang ada di Kalimantan Timur. Sebenarnya problem ini kan bukan baru-baru, udah lama kita ketahui kan. Ketika kita membaca koran ataupun melihat informasi-informasi di televisi ataupun di mana, banyak sampai saat ini masih ada sekolah-sekolah yang belum bisa terselesaikan. Gitu. Mungkin nanti sebagai anggota dewan apa lagi yang akan harus dilakukan agar nanti sekolah-sekolah ini bisa cepat diselesaikan permasalahan pembebasan lahannya, gitu. Karena akan terus terjadi seperti ini kan, akan menyulitkan untuk proses pendidikan kita untuk maju, gitu. Itu yang pertama, Bang. Terus yang kedua, mungkin terkait pendidikan, misalnya kesenjangan tadi, Bang. Benar, banyak sekali terjadi kesenjangan daerah. Ada daerah yang pendidikannya kurang, ada daerah-daerah yang pendidikannya maju, dan itu banyak terlihat di perkotaan lah, menumpuknya sekolah-sekolah di perkotaan. Padahal di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah kecamatan tertentu, misalnya di Kukar, katakanlah misalnya Kota Bangun, potensinya banyak sekali perikanan misalnya. Apakah ada rencana mau membuat sebuah sekolah-sekolah yang berpotensi untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di sana, misalnya sekolahan perikanan, SMK perikanan atau seperti apa gitu kan. Banyak sekali ataupun daerah-daerah perkebunan membangun namanya sekolah perkebunan. Nanti dari sana mereka belajar langsung praktek dan
bisa mungkin menjadi petani-petani yang sukses gitu kan, ataupun nelayan-nelayan yang sukses. Nah seperti itu. Itu yang kedua dari saya. Ya mungkin itu dulu dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Hanafi. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukil Mubin dari Berita Alternatif. Pertama terkait kesenjangan pendidikan tadi. Nah, kesenjangan di bidang infrastruktur ini masalahnya di anggarannya atau memang pengalokasiannya yang tidak tepat sasaran. Yang kedua terkait pendidikan kita, saya melihat di Kaltim itu di bidang teknologinya barangkali yang perlu didorong ke depan, spesifikasi di bidang teknologi. Kita kan sudah menghadapi era yang persaingan teknologinya gitu. Yang saya perhatikan saat ini Kaltim masih belum mendorong pada teknologi yang lebih tinggi, misalnya di bidang penerbangan, misalnya di bidang apalagi kan di daerah kita ini daerah yang jauh antara satu dengan yang lain, misalnya di bidang kereta api misalnya, itu kan menjadi wacana yang sangat sudah lama gitu kan di bidang pendidikan. Nah barangkali ini saya minta masukan dan pendapat dari Pak Saleh, Pak, perlu nggak ke depan kita lebih spesifik lagi di bidang teknologi supaya memenuhi berbagai kebutuhan kita terkhusus di Kaltim. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mubin. Jadi jangan dijawab dulu Pak, kita Ya. akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Alternatif Akademi di PKTV Grece, benar. Baik Bapak, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab tadi. Ada 2 pertanyaan, tapi kayaknya bercabang 4 ya Pak ya. Jadi mungkin langsung aja dijawab Pak dari pertanyaan Mas Hanafi tadi mengenai tentang aset sekolah yang belum terbebas dari lahan, lalu juga membuat sekolah yang mempunyai potensi yang ada di daerah-daerah terpencil gitu. Pak. Silakan Baik, Bapak. terima kasih Bung Hanafi. Kalau kawan-kawan mungkin memperhatikan orang yang sering interupsi pada saat paripurna terkait dengan aset, itu mungkin salah satunya saya. Jadi kenapa ini penting? Karena apa yang kami sampaikan di awal tadi, kita tidak bisa melakukan proses pengembangan penyelenggaraan pendidikan di sebuah sekolah misalnya, kalau kondisi asetnya bermasalah, termasuk pendirian sekolah baru pun demikian. Makanya berapa kali kami melakukan audiensi dengan kawan-kawan BPKAD, kemudian Dinas Pendidikan sendiri, kemudian melakukan koordinasi dengan kabupaten kota agar permasalahan ini bisa diselesaikan gitu. Nah, kenapa kami melakukan sering interupsi pada saat paripurna? Karena berkali-kali kita ingatkan kepada pemerintah itu untuk segera melakukan koordinasi ini gitu. Koordinasi terkait dengan aset yang harusnya clear di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, supaya apa? Supaya itu tadi kita bisa maksimal. Yang kedua, kenapa sampai ini tidak maksimal dilaksanakan oleh pemerintah provinsi? Ternyata sinkronisasi dengan kabupaten kota yang tidak maksimal juga dilakukan. Itu. Kemudian juga ada beberapa alasan kenapa proses percepatan persertifikatan lahan yang di sekolah SMA SMK dan sederajat yang menjadi kewenangan provinsi itu terkesan lamban. Satu, karena memang tenaga terkait dengan proses penyerahan aset daerah kabupaten kota ke provinsi itu ternyata memang minim. Itu alasan mereka.
Sehingga kemarin berapa kali saya interupsi kemudian kami sarankan untuk bagaimana membuat pokja, kelompok kerja Ya. ya, yang khusus untuk melakukan proses sinkronisasi sekaligus juga mempercepat mengklirkan lahan-lahan yang belum belum tersertifikasi. Kami berharap kemarin leading sektornya adalah BPKA di provinsi. Seperti itu supaya apa? Supaya sekolah-sekolah yang lahan-lahannya belum clear itu segera dilakukan proses percepatan. Karena betul apa yang disampaikan tadi oleh Bung Hanapi, sekolah yang clear lahannya sudah dibangun, di clear, tapi lokasi aksesnya itu ternyata juga belum clear. Ya. Bahkan di situ ada kebun masyarakat yang sampai saat ini belum dibebaskan. Problemnya apa? Karena memang proses sinkronisasi antara kabupaten dengan provinsi belum jalan dengan bagus. Kalau bicara anggaran, insya Allah anggarannya ada insya Allah. Tetapi sinkronisasi ini kan melibatkan kabupaten kota. Ya. Kemudian ada beberapa tahapan-tahapan yang dimana itu ada di tahapan kabupaten kota. Nah, saran saya memang perlu ada proses sinkronisasi. Bahkan sejak awal saya meminta untuk dibuatkan semacam pokja, kelompok kerja yang melibatkan beberapa instansi untuk bagaimana mempercepat proses penyelesaian itu. Kemudian kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hanapi juga, bagaimana memaksimalkan potensi daerah, ya daerah termasuk daerah-daerah terpencil, kemudian yang dikanalisasi atau disinkronkan dengan sekolahnya, katakanlah SMK. Contoh misalnya SMK 1 Kota Bangun. Memang selama ini proses pembuatan jurusan atau konsentrasi itu memang melibatkan dari pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi. Jadi ketika SMK itu kepingin membuat jurusan baru, itu ada beberapa syarat. Ya, agar jurusan ini bisa dibuka. Nah, tapi saya sepakat sebenarnya bagi SMK-SMK yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang notabene di lokasi di sekitarnya itu punya potensi ekonomi, kenapa tidak? Ya. Ya, kemarin memang sampai saat ini memang saya punya keinginan yang sampai sekarang belum terpenuhi membuat SMK terpadu. SMK terpadu di daerah antara Muara Muntai dengan Muara Uwis. Ya. Waktu itu saya kesulitan masalah lahan. Karena saya minta kemarin itu desainnya itu sekolah SMK terpadu yang berbasis keunggulan daerah. Termasuk misalnya perkebunan sawit, kemudian peternakan, perikanan. Betul. Ya. Nah, selama ini memang masing-masing SMK yang ada di katakanlah Kutai Kartanegara ada katakanlah SMK 3 itu punya perikanan memang. Tapi di SMK 1 Subulu juga ada. Tapi peminatnya sangat kecil padahal potensinya luar biasa. Nah, ini sekali lagi satu ada goodwill dari pemerintah provinsi dalam ini Dinas Pendidikan Kebudayaan untuk bagaimana mensupport. Kemudian Dinas Perikanan juga mensupport juga terkait misalnya ada balai benih perikanan misalnya di daerah Sebulu. Itu bisa dikonekkan dengan jurusan perikanan yang di SMK Sebulu. Sama juga apa yang disampaikan tadi, misalnya di daerah katakanlah antara Muara Uwis sama Muara Muntai itu potensi peternakannya luar biasa dan itu existing sudah. Kenapa tidak dibuka SMK-nya? Kalau perlu boarding. Betul. Boarding dan kelas 2 itu dia sudah punya menguasai itu. Kelas 3 sudah mencontohkan saja. Artinya bisa berwira swasta sesuai dengan potensi daerahnya. Saya sepakat sekali seperti itu. Cuman memang untuk membuka konsentrasi atau jurusan baru ini memang perlu ada pertimbangan dari dinas yang bersangkutan karena beberapa hal yang harus dilengkapi. Tapi dari desain konsepnya saya sepakat itu dan itu harus kita kejar. Bagaimanapun sumber daya alam kita ini kan termasuk ya mohon maaf kontribusi pertambangan minyak dan gas itu kan mendominasi dari APBD kita termasuk Kutai Kartanegara. Nah ini akan 5-10 tahun akan selesai. Tapi bagaimana kita mendiversifikasi sumber daya alam yang bisa terbarui itu lewat mekanisme jalur pendidikan. Kemudian kita siapkan misalnya balai sertifikat nasionalnya untuk kompetensi itu. Selesai itu insya Allah akan
akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi lulusannya. Setuju, Seperti Pak. itu. Ya. Baik. Termasuk Apa? tadi ya, Yang pertanyaan kedua pertanyaan kedua dari dari Mas Mubin. Mubin, ya. Ya, jadi ditanyakan tadi Pak di bidang teknologi, Betul. terutama di Kaltim. Gitu. Betul. Ya, satu kalau kaitan dengan pendidikan ya tentunya bukan hanya SMK ya. Ya. Kemudian yang kejuruan masih Poltek misalnya itu juga harusnya memang jurusan yang dibuat itu berbasis dengan keunggulan daerah sekaligus potensinya gitu. Kalau misalnya perlu ada kereta api tadi kan pemerintah provinsi sebelumnya memang sudah melakukan hal itu ya, termasuk mengkuliahkan, mensekolahkan beberapa anak putra daerah kita ke Rusia, walaupun endingnya memang belum kesampaian. Akhirnya mereka kerja di beberapa daerah di Jawa yang memang sinkron dengan kompetensinya di perkeretaapian. Nah, saya pikir itu saya sepakat sekali sebenarnya. Cuma sekali lagi memang perlu ada analisisnya ya, perlu ada semacam kajian-kajian yang strategis bagaimana jurusan ini ketika dibuka itu connecting dengan dunia kerjanya. Ya, kalau kita bicara SMK itu jelas dunia kerja itu menjadi salah satu acuan. Jadi ada sinkronisasi sekaligus juga semacam kerjasama ekosistem. Ya, ketika dia lulus maupun sekolah maupun lulus itu memang sudah ada perusahaan yang sudah memang ada yang menampung ya, gitu, Pak, ya. menampung, entah itu dia training dulu sampai akhirnya dia lulus bisa bekerja, bisa mandiri maupun bekerja di perusahaan tersebut. Dan dunia usaha ini perlu sangat harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses tadi saya sampaikan tadi penyelenggaraan pendidikan itu, termasuk tadi aparatur pemerintahan, termasuk juga partisipasi masyarakat. Ini penting sekali gitu. Karena kalau kita kaitkan dengan IKN misalnya luar biasa. Ketika misalnya bonus demografi Indonesia ini sudah berjalan, kemudian urbanisasi ke IKN luar biasa, ya otomatis ruang-ruang ekonomi terbuka lebar. Tapi challenge-nya sekali lagi, sejauh mana putra Kalimantan Timur itu bisa siap dengan challenge tadi. Katakanlah misalnya pangan kita selama ini banyak disupport oleh mungkin Jawa Timur maupun Sulawesi. Kenapa tidak kita fokus ke perkebunannya misalnya? Dan link in match dengan mungkin ada beberapa perusahaan nanti akan dibangun di situ gitu. Harus link in match-nya itu yang harusnya memang perlu menjadi kata kunci dalam proses membuka fakultas atau jurusan atau konsentrasi pendidikan ke depan, termasuk misalnya sekolah SMA SMK yang ini. Dan sekarang SMA dengan dual track-nya itu juga hampir mirip-mirip dengan SMK sekarang. Jadi untuk menunjang kewirausahaan, masing-masing SMA maksudnya itu punya konsentrasi sendiri. Katakanlah ada tata boga, ada semacam bengkelas misalnya, tapi itu bukan SMK tapi SMA. Ada namanya dual track itu. Itu terus dilakukan proses upgrading kepada guru-gurunya, termasuk misalnya teknologi komputer, walaupun itu harusnya kan bagian domain dari SMK, tapi sekarang SMA sudah ada juga, Pak, iya, ada bidang pembidangannya untuk wira swastanya gitu. Termasuk misalnya untuk kalau orang mau mantenan itu kan untuk salon-salon tenaga itu? Jurusan Tata rias. Nah, di SMA sekarang dual track ada. Seperti itu. Jadi luar biasa SMK kalau membuka jurusan kembali lagi itu betul-betul link in match dengan dunia kerjanya. Nah, karena SMA sekarang masing-masing punya konsentrasi sendiri. Kayak misalnya yang Kalimantan Timur, salah satu yang menjadi percontohan dan itu menjadi sekolah binaan saya juga di SMA 210. Itu menjadi salah satu sekolah yang mewakili Kalimantan Timur untuk program dual track-nya. Karena komputernya jalan, kemudian tata riasnya jalan, sudah jalan. Jadi anak-anak kelas SMA 2, 10, kelas 2 itu sudah punya penghasilan. Pada saat orang mantenan segala macam, dia sudah bisa. Bahkan satu orang itu kadang-kadang 100.000 diminta segala macam. Itu menjahit atau segala macam itu sudah berjalan. Di SMA itu, Pak, ya? Ya, di SMA. Nah, ini juga tantangan bagi SMK.
Ya. Seharusnya. Seharusnya, karena SMK ini kan sudah jurusan ya. Ya, otomatis dia ketika buka jurusan itu betul-betul link in match dengan dunia usaha, dunia kerja, sekaligus juga betul-betul konsisten dan kompetensinya. Seperti itu. Saya sangat-sangat terbuka sekali dengan apa-apa yang disampaikan tadi. Dan semakin banyak kita diskusi, saya pikir banyak hal yang mungkin bisa kita ekspor, kita jadikan formulasi untuk bagaimana memberikan sumbangsi saran misalnya terkait dengan dunia pendidikan di Kalimantan Timur maupun di Kutai Kartanegara. Nah, tentang anggaran, tadi satu lagi Pak tentang anggaran yang disalurkan itu udah apakah kesalahan di anggaran kah atau yang tidak tepat untuk dialokasikan? Baik, selama ini beberapa kasus yang saya lihat ya, yang konteks selama 5 tahun ini justru bukan di posisi anggaran, tapi lebih kepada administrasi. Ya. Pendiriannya, kemudian jurusan apa segala macamnya, itu administrasi harus clear dulu. Kalau misalnya pembiayaan, saya pikir kita bisa memprioritaskan. Kalau memang itu betul-betul menjadi sebuah analisis yang memang cukup penting bagi dunia pendidikan kita, kenapa tidak gitu. Ya, tapi kalau konteks perguruan tinggi, saya pikir memang ini bukan domain kita ya, karena itu domain Kementerian Pendidikan Ristek. Ya. Nah, mungkin terakhir bagi apa yang ingin saya sampaikan. Nah, itu masuk ke closing statement nih, closing statement, ya. Langsung closing statement. Oke. Tentang yang Bapak tadi jawab dan yang kita sampaikan. Oke. Jadi ini langsung bisa ya? Boleh. Baik. Langsung closing statement. Saya berharap memang kalau bicara konteks pendidikan, saya pikir yang saya sampaikan bukan ansih menjadi tugasnya Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi maupun kabupaten kota. Semua stakeholder harus menjadi bagian tak terpisahkan. Kalau bicara masalah pendidikan, termasuk juga dunia usaha juga harus memberikan kontribusinya. Kemudian juga bagaimana misalnya peserta masyarakatnya. Ini juga komponen ini harus betul-betul sinergi. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana prasarana, saya pikir juga tidak terlepas dari aset yang saya sampaikan tadi, lahannya gitu. Walaupun pembiayaan sudah ada, kalau lahannya tidak clear, tidak bakal kita bisa lakukan pengembangan. Termasuk bagaimana kita kembali lagi ke topik awal, bagaimana memberikan upaya pemerataan pendidikan. Ya, salah satunya memang sarana prasarana. Tapi sarana prasarana tidak bakal kita penuhi kalau aset lahannya tidak terselesaikan. Itu. Kemudian tantangan kita ke depan, memang kalau kita bicara masalah angka partisipasi sekolah, rata-rata di Kaltim cukup bagus ya, cukup tinggi. Bahkan kabupaten di beberapa kota itu hampir 100%. Kemudian ada untuk yang SD, SMP. Tapi kalau untuk yang SMA itu rata-rata 80-95%. Saya pikir cukup bagus sebenarnya untuk konteks angka sekarang. Tapi sekali lagi itu angka partisipasi sekolah yang hanya berbasis kepada usia sekolah 7-18 tahun. Di usia 18 tahun maupun di bawah 18 tahun ternyata termasuk di Kaltim, termasuk di Kutai Kartanegara, ternyata anak-anak kita yang putus sekolah, angka putus sekolah cukup tinggi. Angka yang tidak sekolah dan putus sekolah cukup tinggi. Katakan misalnya konteks Kutai Kartanegara, mohon maaf saya sampaikan, ini menjadi PR kita bersama-sama. Karena kalau kita berpikir pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam proses pembangunan ke depan, saya pikir ini harus menjadi catatan penting dan harus menjadi mencari solusi yang terbaik. Satu, kalau kita buka data Pusdatin, Kemendikbudristek, hari ini di Kutai Kartanegara anak-anak yang tidak sekolah itu ada sekitar 2.400. Yang anak SMP tidak sekolah di SMA atau SMK. Nah, itu PR-nya banyak itu. Entah itu karena akses sekolahnya yang kurang atau misalnya bangunannya sehingga dia tidak bisa mengakses sekolahnya karena sekolahnya kurang misalnya, bisa jadi gitu. Atau karena ketidakmampuan secara ekonomi. Nah, itu. Kemudian rata-rata yang terbesar ada, mohon maaf, di Kecamatan Muarakaman. Termasuk juga di Kecamatan Tenggarong sendiri. Itu hampir 500 anak kita SMP itu yang tidak sekolah di SMA. Belum lagi kita bicara konteks yang DO, yang sekolah dan tidak melanjutkan lagi. Itu rata-rata
di Kutai Kartanegara di masing-masing kecamatan itu rata-rata ratusan. Jadi kalau kita globalkan dengan sekukar, itu rata-rata di posisi angkanya 1000-an lebih. Kutai Kartanegara ini. Nah itu menjadi tantangan kita tersendiri gitu. Kalau kita bicara pemerataan, itu baru konteks Kukar, belum Kalimantan Timur, kabupaten kota yang lainnya. Tapi karena kebetulan saya dapil Kukar, ini menjadi PR kita bersama-sama. Intinya ke depan kami berharap kami sebagai anggota legislatif, kemudian pemerintah daerah, kabupaten kota, kemudian provinsi harus bekerja sama, melakukan proses koordinasi, sinkronisasi secepatnya agar permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan. Karena tidak semua permasalahan ini ada di provinsi maupun kabupaten. Kalau ini sinkron, saya pikir bisa kita lakukan proses percepatan penyelesaian itu. Sekaligus juga bagaimana meningkatkan partisipasi sekolah, khusus di Kutai Kartanegara. Bagaimana misalnya kita mengurangi angka tidak sekolahnya anak-anak kita di Kutai Kartanegara. Ini menjadi tantangan kita ke depan. Sekali lagi saya dengan tangan terbuka mewakili Dapil Kutai Kartanegara, mari kita diskusi, mari kita coba cari formulasi bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan umumnya di Kalimantan Timur lebih baik lagi, ketimpangannya mengecil, kemudian khususnya Kutai Kartanegara bagaimana problem-problem yang saya sampaikan tadi bisa kita selesaikan secepat mungkin. Saya pikir itu semua harus menjadi satu kesatuan. Artinya bagaimana kita membangun komunikasi yang baik lah ke depannya agar permasalahan pendidikan itu bisa kita selesaikan secepatnya. Karena pendidikanlah menjadi soko guru dari proses pembangunan ke depannya. Ya. Saya pikir kalau kita berpijak kepada sumber daya alam, saya pikir 5-10 tahun selesai. Tapi kalau kita bisa membangun, mengcreate SDM Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, lebih baik lagi, insya Allah potensi untuk bagaimana pembangunan ekonominya, insya Allah kan bisa berjalan dengan baik. Minimal dengan syarat menuntaskan sekolah, kemudian menuntaskan kuliah, termasuk juga supporting terkait dengan beasiswa misalnya, itu pelan tapi pasti sistem apa segala kita benahi. Dan itu perlu feedback dari masyarakat. Dan mari kita cari formulasinya, kita selesaikan, dan insya Allah saya yakin dan percaya ke depan pendidikan di Kalimantan Timur lebih baik lagi, lebih bagus lagi kualitasnya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong buat Bapak Salehuddin, narasumber kita pada hari ini. Ya. Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga yang disampaikan Bapak tadi di closing statement tadi bisa membuka wawasan kita tentang skema pemerataan pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. Dan semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang udah hadir pada hari ini dan teman-teman yang secara live datang pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sponsor kantor BPD HIPMI Kalimantan Timur. Dan saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada Bapak Salehuddin. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Alternatif Academy. Terima kasih. Dan sebelum saya tutup, saya mau berpantun dulu. Jadi kalau saya bilang pantun, nanti dijawabnya grecek Pak ya. Ya. Terus sama-sama Pak, kalau saya bilang PKTV grecek. Gitu Pak ya, biar sama aja gitu. Baik Pak. Ketepian makam membawa jala. Grecek. Jangan lupa membawa bekal. Grecek. Pendidikan memang untuk anak bangsa. Grecek. Mana greceknya? Menuju pemuda yang berakal. Saya Dini Okta, mohon maaf apabila ada kesalahan salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Alternatif Academy PKTV Grecek. Bener. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.